Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran ke-1 dengan muatan IPA dan bahasa Indonesia. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama kita akan membahas muatan IPA. Sekarang coba kalian lihat ketiga gambar yang ada di hadapan kalian. Amati baik-baik ketiga gambar yang ada di hadapan kalian. Nah, coba setelah kalian mengamati, apakah persamaan dari ketiga gambar ini? Ya, kita bahas satu persatu. Gambar yang pertama ini adalah gambar anak laki-laki yang sedang berjemur di bawah matahari pagi. Gambar yang kedua adalah gambar ibu yang sedang menjemur pakaian. Dan gambar yang ketiga adalah gambar sedang memasak air. Nah, dari ketiga gambar ini, persamaannya adalah sama-sama menggunakan energi panas. Ya, jadi gambar yang pertama adalah anak laki-laki yang berjemur di bawah sinar matahari ini menggunakan energi panas dari sinar matahari. Begitu juga gambar yang kedua, ibu yang menjemur pakaian pun menggunakan energi panas dari matahari agar pakaiannya dapat kering. Dan gambar yang ketiga ini menggunakan energi panas dari api untuk membuat air dapat mendidih. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu tidak dapat lepas dari kalor. Beragam aktivitas manusia berhubungan dengan kalor atau energi panas. Nah, sekarang apakah kamu tahu apakah itu kalor? Panas atau kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu, ya. Nah, sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Apa saja sumber-sumber energi pada benda yang menghasilkan energi panas? Nah, sekarang diperhatikan baik-baik sumber energi panas. Sumber energi panas yang pertama adalah matahari. Nah, energi dari matahari diperlukan oleh tumbuhan hijau dalam proses pembuatan makanan yang disebut dengan fotosintesis. Nah, selain itu, energi matahari juga memiliki manfaat yang sangat besar. Contohnya seperti menghangatkan bumi. Nah, tanpa energi matahari, bumi akan sangat dingin. Kemudian, manusia juga dapat memanfaatkan energi panas dari matahari untuk mengeringkan pakaian, mengeringkan ikan, mengeringkan biji-bijian, dan juga membantu menguapkan air laut untuk menghasilkan garam. Kemudian, sumber yang kedua adalah api. Api ini adalah sumber energi panas yang lain. Banyak manfaat api bagi manusia. Api itu dapat menghangatkan tubuh kita dan juga dapat dimanfaatkan untuk memasak makanan. Sumber yang ketiga adalah listrik. Nah, saat ini listrik merupakan sumber energi panas yang praktis. Nah, energi dari listrik ini dapat diubah menjadi energi panas. Ada beberapa peralatan rumah tangga yang dapat menghasilkan energi panas dari listrik ini. Seperti contohnya setrika, itu mengubah energi listrik jadi panas. Kemudian ada dispenser, ada magicom, kemudian ada kompor listrik. Dan sumber energi panas yang selanjutnya ada gesekan antara dua benda. Nah, di sini ketika kamu kedinginan, kamu menggesekkan kedua tangan dan akan menjadi hangat, itu adalah contoh gesekan antara dua benda. Sekarang kita lihat gambarnya. Nah, ini ada contoh keluarga yang sedang
Memanfaatkan energi panas matahari untuk menghangatkan tubuh bayi, kemudian untuk menghangatkan tubuh orang tuanya, dan juga untuk menjemur pakaian. Kemudian api. Nah, bisa kalian lihat di sini sumber energi panas api digunakan untuk memasak dan juga untuk menghangatkan tubuh dengan api unggun. Listrik di sini benda-benda yang mengubah energi listrik jadi panas. Contohnya adalah setrika dan magicom. Gesekan antara dua benda. Nah, telapak tangan kita jika digesekkan lama-lama akan terasa hangat. Kalau kita sedang dingin, biasanya otomatis kita akan menggesekkan kedua tangan untuk menghangatkan. Dan juga gesekan antara dua benda adalah contohnya antara batu. Batu ini jika digesekkan dapat mengeluarkan api. Jadi ini ya sumber-sumber energi panas yang ada di sekitar kita. Nah, kita lihat di sini ada dua orang anak yang sedang bercakap-cakap. Nah, di sini Siti mengetahui bahwa dia melihat orang zaman dahulu itu menggunakan dua buah batu untuk menghasilkan api. Dia membacanya dari buku. Nah, Udin mengatakan bahwa kita dapat mengetahui informasi-informasi seperti tersebut dengan membaca. Ya, membaca dari media cetak yang berisi informasi penting. Nah, sekarang kita akan masuk muatan bahasa Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai teks pelajaran yang berupa informasi dari berbagai media cetak. Teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita itu disebut dengan teks eksplanasi. Bagaimana caranya memahami teks eksplanasi? Pertama-tama, kita harus membaca keseluruhan isi teks terlebih dahulu. Ya, kita baca keseluruhan isi teks dengan baik dan juga dengan cermat. Kemudian, setelah dibaca, kita tentukan kata-kata kunci di dalam teks yang dianggap penting. Setelah menentukan kata kunci, kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks untuk mendapatkan informasi dari teks tersebut. Nah, sekarang coba kalian perhatikan dan baca teks eksplanasi berikut ini. Nah, setelah kalian baca, kalian tentukan kata kunci pada teks ini. Ya, kata kunci yang bisa kalian ambil adalah kalor dan suhu. Teks ini membahas tentang kalor dan juga suhu. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari teks eksplanasi ini untuk mendapatkan informasi dari teks ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kalor? Nah, kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Ini ya, ada di kalimat pertama jawabannya. Pertanyaan yang kedua, kapan kalor dapat berpindah? Nah, sekarang coba dibaca, dicari jawabannya. Ya, kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda. Jadi, menentukan teks eksplanasi ini dapat menggunakan kata kunci dari teks dan juga dengan menjawab pertanyaan dari teks tersebut. Tema 6, subtema 1, pembelajaran kedua dengan muatan bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Pertama-tama kita akan membahas muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang membuat pertanyaan dari teks. Pernahkah kamu membuat pertanyaan untuk mendapatkan informasi penting dari sebuah teks? Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mencoba membuat pertanyaan dari sebuah teks untuk mendapatkan informasi penting dari teks tersebut.
Informasi pada teks dapat kamu ketahui dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut. Nah, pertanyaan tersebut kalian buat pertanyaannya dan juga jawabannya. Nah, setelah itu kalian dapat menentukan apa saja informasi penting yang terdapat di dalam teks. Sebelum itu, kita akan mengingat kembali kata tanya apa saja yang dapat digunakan untuk membuat kalimat tanya. Yaitu yang pertama adalah kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau peristiwa. Kemudian kata tanya siapa. Siapa ini digunakan untuk menanyakan seseorang. Kemudian mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Berikutnya, kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya berikutnya, di mana? Di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat. Dan kata tanya bagaimana? Digunakan untuk menanyakan suatu peristiwa. Jadi kata tanya ini setelah kalian ingat kembali, dapat kita gunakan untuk membuat kalimat tanya dari sebuah pertanyaan. Sekarang kalian baca teks berikut ini dengan cermat. Ya, setelah membaca teks ini, mari kita mencoba untuk membuat pertanyaan dari teks tersebut. Ya, kita akan coba buat kalimat tanya. Pertanyaannya adalah yang kita coba, mengapa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda? Nah, di sini kata tanya yang kita gunakan adalah mengapa. Ya, mengapa ini tadi digunakan untuk menanyakan sebuah alasan. Jawabannya adalah karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Jadi, seperti ini ya cara membuat pertanyaan dari sebuah teks. Sekarang coba lihat gambar minuman yang ditunjukkan oleh Lani. Nah, di sini Lani bertanya, apakah kamu pernah membuat teh panas atau es jeruk? Ya, mungkin kalian pernah membuat salah satu dari kedua minuman ini. Sekarang kita akan membahas muatan IPA. Di sini, baik itu teh panas maupun es jeruk, ini dua-duanya adalah sebuah minuman, tapi minuman ini yang satu dalam keadaan panas dan yang satunya dalam keadaan dingin. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering ya mengukur panas dengan sentuhan telapak tangan. Biasanya kalau kita membuat teh panas, di sini kalian akan memegang gelasnya terlebih dahulu. Oh, ini gelasnya panas. Dan jika membuat es, ketika kalian pegang, oh ini gelasnya dingin. Kita biasanya menggunakan telapak tangan kita untuk mengukur panas. Nah, indera peraba kita atau kulit kita ini akan mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahu bahwa sesuatu itu terasa panas atau terasa dingin. Nah, akan tetapi indera peraba kita itu tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda. Indera peraba kita itu hanya dapat menentukan benda tersebut panas atau benda tersebut dingin. Nah, kita tidak bisa ya indera perabanya mengukur derajat panasnya. Misalnya teh panas ini dengan derajat 30 teh panas ini panasnya adalah 50 derajat. Kita tidak bisa menentukan seperti itu. Nah, besaran yang dapat digunakan untuk menentukan panas itu disebut suhu atau temperatur. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu itu disebut termometer. Pernahkah
Pernahkah kalian melihat termometer? Nah, saat ini mungkin kalian lebih sering melihat termometer, terutama jika kalian memasuki sebuah tempat. Kalian akan diukur suhunya terlebih dahulu kan? Nah, alat pengukur suhu tersebut adalah termometer. Termometer ini pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh ilmuwan Italia yang bernama Galileo Galilei. Termometer yang digunakan Galileo itu menggunakan udara dan air. Nah, kemudian pada tahun 1714, ilmuwan Jerman yang bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Jadi lebih berkembang ya. Kemudian selanjutnya pada tahun 1742, ilmuwan Swedia yang bernama Andreas Celsius menentukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Jadi termometer ini terus berkembang. Nah, yang gambar pertama ini yang Ibu tunjukkan dengan panah, ini adalah termometer yang dibuat oleh Galileo. Ini contohnya seperti ini. Dan yang dibuat oleh Daniel Fahrenheit itu termometer air raksa. Ini seperti ini termometernya. Nah, kemudian disempurnakan oleh Andreas Celsius. Nah, Andreas Celsius ini menggunakan skala sampai 100. Ya, jadi titik didihnya sampai 100 derajat Celcius. Nah, apa saja jenis-jenis termometer yang ada di sekitar kita? Ada termometer air raksa. Kemudian ada termometer digital dan ada termometer inframerah. Seperti apa termometer air raksa? Nah, seperti ini ya. Dulu sebelum ada termometer digital, termometernya seperti ini, menggunakan air raksa. Kemudian berkembang menggunakan termometer digital. Nah, di sini kalau digital ditunjukkan angkanya, tapi bentuknya masih berbentuk termometer seperti ini. Dan suhunya ditunjukkan oleh digital seperti ini. Sekarang ada lagi termometer inframerah. Nah, itu sekarang ini termometer yang banyak digunakan untuk mengukur suhu seseorang jika ingin memasuki sebuah tempat. Ya, ini cukup diarahkan ke kulit kita dan akan keluar berapa panas tubuh kita. Nah, di sini sekarang ada dua orang anak yang sedang bercakap-cakap yang bertanya, apakah kamu masih ingat tentang tanda nada? Dan temannya menjawab bahwa dia masih ingat tentang tangga nada. Sekarang kita akan memasuki muatan SBDP. Tangga nada itu ada tangga nada diatonis ya. Tangga nada diatonis ini sebelumnya sudah kita pelajari. Dan juga ada tangga nada pentatonis. Nah, sekarang kita ingat kembali tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis ini terdiri atas 7 nada, yaitu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ini adalah tangga nada diatonis. Dan tangga nada diatonis dibagi menjadi 2, yaitu diatonis mayor dan diatonis minor. Sedangkan tangga nada pentatonis ini terdiri atas 5 nada. Ya, kalau tadi diatonis 7 nada, tangga nada pentatonis ini hanya terdiri dari 5 nada. Ada yang disebut dengan pelok dan ada yang disebut dengan slendro. Jadi ada yang disebut nada pelok dan nada slendro. Apa itu nada pelok? Nada pelok ini urutan nadanya adalah Do, Mi, Fa, Sol, Si. Lihat ya, di sini cuma ada 5. Cuma ada 5 nada. Do, Mi, Fa, Sol, Si. Ini untuk nada pelok, nadanya hanya ini. Kemudian untuk nada slendro, urutan nadanya adalah Do, Re, Mi, Sol, La. Ya, Do, Re, Mi, Sol, La. Ini juga sama, ada 5 nada saja. Jadi bedanya kalau pelok, ini urutan nadanya Do, Mi, Fa, Sol, Si.
Kalau selendro urutan nadanya do, re, mi, sol, la. Sekarang kita lihat contoh lagu dengan nada pelok. Apa ya contoh lagu dengan nada pelok? Adakah yang tahu? Ya, contoh lagu nada pelok adalah Cublak-Cublak Suang. Ini adalah lagu daerah dari Jawa. Kemudian, contoh lagu dengan nada selendro yaitu Gundul-Gundul Pacul. Ini juga lagu dari daerah Jawa. Jadi, nada pelok contohnya Cublak-Cublak Suang, nada selendro contohnya Gundul-Gundul Pacul. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.